I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widianti Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 2207832 yang akan menjelaskan mengenai intelijen atau kecerdasan. Hakikatnya, setiap anak merupakan kumpulan dari bakat, kemampuan, dan keterbatasan yang memiliki khas. Selain itu, pemberian label pada siswa adalah masalah yang kontroversial. Kecatatan merupakan ketidakmampuan melakukan hal yang spesifik. Kemudian, cacat adalah kerugian dalam situasi tertentu. Sedangkan, bentuk cara lain untuk menunjukkan rasa hormat kepada penyandang disabilitas adalah dengan menggunakan bahasa yang mengutamakan orang. Di samping ini, dapat gambar etika saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kemudian, kecerdasan berganda yang diutarakan oleh Gardner, terdapat 8 kecerdasan ganda. Kemudian, Gardner menyimpulkan bahwa ada beberapa kemampuan mental yang terpisah, dan dari ide ini, ia mengembangkan teori kecerdasan majemuk yang sekarang kita kenal dengan 8 kecerdasan terpisah. Berikut adalah 8 kecerdasan berganda yang dapat dilihat dan tertera pada layar. Gardner yakin terdapat 2 pelajaran penting yang akan didapatkan oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus menganggap serius perbedaan individu di antara siswa. Kemudian yang kedua, setiap disiplin, keterampilan, ataupun konsep harus diajarkan dengan beberapa cara yang tepat. Kecerdasan sukses ala Steinberg. Steinberg ini merupakan pencetus teori triarchis, yang mana teorinya berbunyi kecerdasan sukses itu merupakan pendekatan pemrosesan kognitif untuk memahami kecerdasan yang berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Kemudian, adapun hal-hal cara yang dibutuhkan, ada 3 keterampilan atau cara berpikir, yaitu yang pertama ada analik, kedua kreatif, dan ketiga praktis. Setelah itu, untuk dapat bisa mengukur kecerdasan, Alfred Binet melakukan tes yang dinamakan dengan Stanford-Binet. Tes kecerdasan tersebut dapat dirumuskan dengan IQ sama dengan MA/CA dikalikan dengan 100. Dan kecerdasan adalah keadaan saat ini yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan terbuka untuk perubahan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Tapi Alhaq dengan nomor induk mahasiswa 2200142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kreativitas dan gaya belajar. Kreativitas adalah suatu keterampilan penting yang ada pada abad 21. Kreativitas penting untuk kesuksesan psikologis, fisik, sosial, dan karir seseorang. Selain itu, kreativitas juga mendukung motivasi intrinsik atau rasa ingin tahu yang mendalam dan daya tarik peserta kepada tugas yang sedang dikerjakan. Selain itu, kreativitas juga mendorong kegigihan dalam belajar karena kreativitas menghasilkan hal baru dan memicu minat seseorang. Aspek kreativitas ini sangat dipengaruhi oleh guru yang mendukung dan merangsang rasa ingin tahu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan kreativitas? Kreativitas dapat diperoleh oleh pengetahuan yang luas, fleksibilitas dan reorganisasi ide terus-menerus, serta kegigihan dalam mencari tahu. Motivasi dan kegigihan. Hal ini berkaitan dengan gaya belajar. Telah dilakukan sejumlah penelitian kepada mahasiswa dan siswa dengan rentang usia kelas 4-5 dalam sekolah dasar mengenai gaya belajar apa yang mereka sukai atau yang cocok dengan metode pembelajaran yang diajarkan. Jawaban keduanya sama, nyaris sama, dengan jawaban normatif seperti gaya belajar yang saya sukai itu audio visual atau audio visual. Nyatanya jawaban seperti itu, jawaban demikian belum membantu atau mengatasi permasalahan tingkat minat pembelajaran di negeri kita. Lantas bagaimana cara kita memperbaikinya? Menurut Richard Meyer,
yang telah mempelajari perbedaan antara pembelajaran visual dan verbal dengan pembelajaran fokus dari multimedia berbasis komputer. Di sini penilaian gaya belajar dilakukan dengan hati-hati dan lebih valid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Oktianjani Sangaswari dengan NIM 2205937. Di sini saya akan menjelaskan tentang siswa dengan tantangan belajar. Studi otak siswa dengan ketidakmampuan belajar dan dengan gangguan perhatian defisit menunjukkan beberapa perbedaan dalam struktur dan aktivitas dibandingkan dengan siswa tanpa masalah. Sebagian besar psikolog pendidikan itu percaya bahwa ketidakmampuan belajar ini memiliki basis fisiologis dan lingkungan seperti fungsi neurologis, paparan racun sebelum kelahiran dari ibu yang merokok atau minum saat hamil, kelahiran prematur, gizi buruk, saat berbasis timbal di rumah atau timbal dalam pasokan air. Adapun karakteristik siswa nih. Karakteristik siswa yang paling umum adalah kesulitan khusus dalam satu atau lebih bidang akademik. Seperti koordinasi yang buruk, masalah memperhatikan, hiperaktif dan impulsif, masalah mengatur dan menafsirkan informasi visual dan pendengaran, tanpa kurang motivasi dan kesulitan membuat dan menjaga temanan. Seperti yang kita lihat nih, banyak siswa dengan cacat seperti ADHD dan banyak siswa yang berkembang secara normal. Mungkin memiliki beberapa karakteristik yang sama. Dan bagaimana mengajar siswa dengan ketidakmampuan belajar? Yang pertama itu adalah instruksi langsung. Jadi ada dasar-dasar pendekatan ini adalah penjelasan yang jelas dan demonstrasi materi baru. Dan apa saja siswa dengan gangguan belajar, yaitu siswa dengan hiperaktif dan gangguan perhatian. Hiperaktif bukanlah satu kondisi tertentu, tapi dua jenis masalah yang mungkin tidak terjadi bersamaan, seperti gangguan perhatian dan masalah hiperaktif impulsif. Lalu ada gangguan bahasa. Siswa dengan gangguan bahasa ini sangat kurang dalam kemampuan mereka untuk memahami atau mengekspresikan bahasa dibanding dengan siswa yang lain. Dan seterusnya ada cerebral palsy dan cacat ganda. Kerusakan otak sebelum atau selama kelahiran atau selama masa bayi dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Lalu ada gangguan kejang atau epilepsi. Kejang adalah sekelompok perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap aktivitas neurokimia abnormal di otak. Lalu ada masalah kesehatan serius lainnya seperti asma, penyakit sel sabit, dan diabetes. Jadi dengan semua kondisi kesehatan, guru tuh perlu berbicara dengan orang tua untuk mengetahui bagaimana masalah itu ditangani, apa tanda-tanda bahwa situasi berbahaya dan mungkin berkembang, dan sumber daya apa juga yang tersedia untuk siswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu dan hukum. IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, adalah sebuah revolusioner dalam pendidikan anak yang menyandang disabilitas. IDEA berfungsi untuk menyediakan pendidikan umum yang layak dan gratis untuk semua anak-anak penyandang disabilitas. Dengan adanya IDEA, pada tahun 2013, 80% dari siswa mendapatkan setidaknya 40% dari pengajaran yang mereka dapatkan di lingkungan pendidikan umum. Di dalam IDEA tentu memiliki sebuah syarat yang sangat menguntungkan dan menarik bagi orang tua anak penyandang disabilitas, yaitu konsep penempatan yang paling tidak membatasi, program pendidikan individual, dan perlindungan hak-hak siswa penyandang disabilitas dan orang tua mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siswa yang berbakat dan bertalenta. Anak-anak yang benar-benar berbakat melakukan lebih dari sekedar belajar dengan cepat dengan sedikit usaha. Karya siswa yang berbakat adalah orisinal, sangat canggih untuk usia mereka, dan berpotensi memiliki kepentingan yang bertahan lama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak yang berbakat setidaknya mereka memiliki kemampuan luar biasa di dalam matematika, musik, seni visual, dan mungkin memiliki organisasi otak yang tidak biasa.